Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 651. Di dalam mobil, sersan yang mengemudi juga dari militer Southlight. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata, "Saudara Watt, kamu sangat beruntung. SWAT-Camp jarang merekrut orang selama bertahun-tahun dan sangat sedikit orang yang bisa mendaftar dalam 3 tahun terakhir. Aku mendengar bahwa Letnan Kolonel Ethan memutuskan untuk merekrut lebih banyak orang karena kembalinya Prince York ke Bakut. Kali ini, kamu tidak hanya bisa bertemu dengan Letnan Kolonel Ethan, tetapi dikatakan bahwa dia pergi menjemput Prince York sendiri pagi-pagi sekali. Prince York, dia adalah raja tanpa mahkota sejati dari pasukan Southlight kita. Suatu kehormatan besar bagimu untuk bisa bertemu dengannya." Connor Watt juga heboh saat ini. Prince York, sosok legendaris di pasukan Southlight. Meskipun orang-orang yang bisa meraih kemenangan di api penyucian seperti di medan perang Amerika Tengah bukanlah dewa perang di ketentaraan, tetap saja mereka adalah idola banyak sersan. Ya, sebelumnya aku tidak tahu bahwa sosok legendaris yang mengalahkan American Delta Force adalah Prince York. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa bertemu Prince York hari ini. Connor merasa cukup emosional saat ini. Dia merasa bahwa dia berada di puncak hidupnya. Itu karena kamu mampu. Banyak perwira militer berpikir bahwa kamu pasti bisa bergabung dengan SWAT Camp. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan orang luar tahu bahwa sosok legendaris itu adalah Prince York. Sersan di depan mengangguk sambil tersenyum. Tanya Yates yang duduk di kursi belakang juga tersenyum saat ini. "Connor, ini juga karena kamu luar biasa. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk melihat sekilas wajah Prince York secara langsung?" Connor segera menegakkan punggungnya, merasa puas setelah mendengar kata-kata ini. Namun, wajahnya menjadi sedikit cemberut ketika dia melihat Cynthia Zimmer yang duduk di sampingnya. Dia awalnya ingin pamer sedikit di depan Cynthia agar dia mengaguminya dan bahkan jatuh cinta padanya. Tapi pada akhirnya, Cynthia tenang dan sedikit terganggu dan yang lain tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wajah Connor menjadi gelap saat menonton adegan ini. Gadis ini, apakah dia tidak akan memikirkan menantu yang menumpang? Apa yang baik tentang pria itu? Leighton Luft dan Tanya Yates juga memperhatikan bahwa suasana di dalam mobil tidak normal. Mereka dengan cepat beralih ke topik baru untuk dibicarakan. Jika tidak, suasana di dalam mobil akan terlalu canggung. Setelah mengemudi selama lebih dari 1 jam, mereka akhirnya tiba di pangkalan pelatihan SWAT Camp. Tempat ini dijaga ketat, dan ada sersan dengan peluru tajam di mana-mana. Masing-masing sersan ini membawa pedang panjang, dengan sedikit aura kuno. Namun, orang-orang itu semua akrab dengan penggunaan senjata api, tidak seperti anggapan dunia luar, bahwa SWAT Camp hanya menggunakan pisau. Segera, para sersan dan anggota keluarga mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian semuanya diatur untuk berkumpul di tempat terbuka. Kali ini, total 100 orang dapat berpartisipasi dalam penilaian. 100 orang itu adalah tokoh teratas di antara rekrutan di semua wilayah militer utama. Meskipun demikian, begitu mereka datang ke SWAT Camp, semua orang seperti pemula, melihat sekeliling dengan ekspresi kosong. Seseorang di samping mengingatkannya pada momen ini. Sedikit bicara dan lebih banyak mengamati di tempat ini. Jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Mereka yang berdiri di sini, siapa yang bukan raja senjata? Ya, yang disebut Raja Senjata, ada banyak dari mereka di SWAT Camp, orang mungkin tidak tertarik padanya. Dikatakan bahwa ada beberapa orang idiot yang merasa benar sendiri yang datang ke SWAT Camp untuk main-main saat mereka terdaftar di tentara. Pada akhirnya, mereka diusir dan dikeluarkan dari tentara. Mereka diusir. Orang-orang di sekitar bertanya. Mereka memiliki fantasi mereka dan penuh harapan dari tentara legendaris ini. Pada saat ini, bahkan Connor yang sangat arogan dicambuk. Dia tidak bisa menahannya. Ada terlalu banyak kartu as di sini.
Bab 652. Adapun Leighton Luff, tanya Yates, dan yang lainnya, mereka telah melihat banyak karena mereka semua berasal dari keluarga besar. Namun, mereka masih sedikit gemetar di tempat yang terpotong-potong ini. Meski begitu, mereka tetap sangat bersemangat. Ini karena mereka yang bisa masuk dan keluar dari tempat ini adalah yang terbaik di tentara atau kerabat yang menyertainya. Kerabat itu, ada yang perwira, ada yang bekerja di militer, dan ada yang berbisnis. Meskipun mereka memiliki identitas yang berbeda, masing-masing orang tersebut memiliki latar belakang yang kuat. Beberapa dari mereka sering muncul di TV dan di surat kabar. Karakter seperti itu luar biasa. Ada terlalu banyak manfaat dalam mengetahui beberapa dari mereka. Semua sersan bergerak maju, anggota keluarga lainnya datang ke sini. Kerumunan di tempat kejadian dibagi menjadi dua kelompok. Sersan yang kacau dan tak terkalahkan semuanya diminta untuk maju pada saat itu dan mengantri. Anggota keluarga datang ke area penonton untuk duduk. Leighton dan Tanya sangat senang melihat tokoh-tokoh besar yang duduk di samping mereka. Namun, Tanya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia kemudian mulai melihat kerumunan di sekitarnya. Tanya mencibir setelah melihat sekeliling. Harvey itu pasti datang ke sini untuk menjadi lelucon. Sampah. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan datang? Di mana dia? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Sayang, bagaimana kamu bisa percaya pada kata-kata sampah itu? Aku tentu saja tidak menganggapnya serius. Leighton mencibir. Dia kemudian menasihati. Cynthia, berhenti bergaul dengan orang-orang seperti itu di masa depan. Sebaliknya, Anda harus lebih dekat dengan Connor Watt. Dia akan menjadi pemain besar di masa depan. Ini demi kebaikanmu. Cynthia menjawab dengan acuh tak acuh dan mulai memindai Harvey di mana-mana. Dia secara tidak sadar merasa bahwa kakak iparnya sangat kuat dan tidak akan berbohong padanya. Dia pasti akan datang. Namun, dia tidak dapat menemukannya di antara kerumunan. Di antara sersan yang berbaris di depan, Connor telah melihat sekeliling untuk waktu yang lama dan dia tidak menemukan Harvey sama sekali. Dia mencibir di dalam hatinya lagi dan lagi pada saat ini. Sampah memang sampah. Apa lagi yang bisa dia lakukan selain menyombongkan diri? Diam. Letnan Kolonel Ethan akan datang. Di depan, seorang sersan yang mengenakan seragam komandan berbicara dengan tegas. Tiba-tiba, daerah sekitarnya menjadi sunyi. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Segera setelah itu, sebuah kendaraan off-road militer masuk. Ketika sersan di gerbang melihat mobil, dia segera berdiri dan memberi hormat. Semua sersan menyaksikan kendaraan off-road ini datang ke lapangan dengan kekaguman. Kerumunan berteriak pada saat ini. Prince York ada di sini. Tubuh Leighton dan Tanya langsung menegang. Mereka mengamati kendaraan off-road dengan cermat. Pintu mobil terbuka dan seorang pemuda berseragam militer turun dari kendaraan off-road. Ada pedang berkarat tergantung di pinggangnya. Itu adalah Letnan Kolonel dari SWAT Camp, Ethan Hunt. Ketika para prajurit melihatnya, mereka semua menunjukkan kekaguman yang fanatik. Dia adalah yang teratas di antara 4 dewa perang dari wilayah militer Southlight. Seseorang yang setara dengan orang pertama di provinsi Southlight. Anggota keluarga itu tersentak ketika mereka melihat adegan ini. Begitu mendominasi dan sangat mudah. Ethan Hunt, yang dikenal sebagai Letnan Kolonel Ethan, potensinya tidak terbatas. Pada saat yang sama, semua orang mendapatkan perhatian mereka kembali ke kursi belakang kendaraan off-road. Ini karena Ethan sudah turun, Prince York yang legendaris akan muncul berikutnya. Prince York terlalu misterius. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada fotonya yang bocor, dan sangat sedikit orang yang menyaksikannya secara langsung. Sungguh suatu kehormatan memiliki kesempatan untuk melihat Prince York hari ini. Itu pasti bisa membawa kehormatan dan prestise bagi keluarga mereka. Sangat disayangkan bahwa itu mengecewakan mereka. Orang di dalam kendaraan off-road tidak berniat untuk turun. Bab 653. Ethan Hunt berjalan ke depan kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh. Pertama-tama, selamat datang di penilaian SWAT Camp.
Kedua, saya ingin mengklarifikasi satu hal. Prince York ada di dalam mobil. Namun, status Prince York terlalu berharga. Dia bukan seseorang yang bisa ditemui orang biasa. Semua orang merasa sedikit menyesal setelah mendengar ini. Prince York yang legendaris hanya selangkah lagi, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan wajahnya. Bahkan wajah Connor Watt menjadi pucat dalam sekejap. Namun, Prince York adalah legenda dari SWAT Camp. Tanpa dia, kita tidak akan memiliki prestise yang kita miliki sekarang, jadi, Pangeran York akan bertemu dengan sersan yang berpartisipasi dalam penilaian nanti. Tambah Ethan. Semua sersan, termasuk Connor, sangat antusias setelah mendengar itu. Mereka akhirnya bisa bertemu dengan sosok legendaris itu. Prince York bisa menjalankan militer, jalanan, dan bahkan pasar bisnis. Untuk memenuhi tokoh besar seperti itu, seseorang pasti telah menawarkan dupa berkualitas tinggi di kehidupan sebelumnya. Anggota keluarga itu sangat menyesal. Mereka memandang kendaraan off-road dengan enggan. Mereka melebarkan mata dan mencoba melihat persis seperti apa rupa Prince York. Layton dan Tanya juga mencoba yang terbaik untuk melihat ke atas. Cynthia juga sangat ingin tahu tentang Prince York. Pada saat ini, dia menyipitkan matanya dengan hati-hati. Ketika dia melihat sosok itu, tiba-tiba, dia secara naluriah berkata, "Mengapa aku merasa bahwa orang di dalam adalah saudara iparku?" Tanya awalnya tidak tahu apa-apa. Namun, dia melihatnya dengan hati-hati lagi setelah mendengarkan kata-kata Cynthia. Dia kemudian berkata, "Dia sepertinya agak mirip dengan sampah itu." Layton juga mencoba melebarkan matanya. Dia terkejut dan berkata setelah beberapa saat, "Itu benar-benar terlihat seperti dia. Meskipun aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, profil samping itu pasti terlihat seperti dia." Mereka bertiga saling memandang dan bertukar pandang ragu. Mungkinkah Harvey adalah Prince York yang legendaris? Meskipun demikian, pemikiran ini dengan cepat ditolak oleh mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang hebat seperti Prince York menjadi menantu orang lain? Orang besar seperti itu pasti punya banyak istri dan selir. Bagaimana dia bisa terjebak dengan kata-kata menantu yang menumpang? Apalagi ditambah dengan temperamennya, Harvey tidak terlihat seperti seorang pangeran meskipun dia mengenakan jubah kaisar. Bagaimana dia bisa menjadi Prince York? Segera, upacara penilaian selesai. Selanjutnya adalah penilaian yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh anggota keluarga karena melibatkan informasi rahasia tentang militer. Ketika Layton dan Tanya hendak pergi, mereka juga harus bertemu dengan Ethan sesuai keinginan mereka. Benar saja, ini adalah perintah Harvey. Dia meminta Ethan untuk mengenal Cynthia yang akan membantunya, untuk berjaga-jaga jika adik ipar ini terpojok terlalu erat. Namun, Layton dan Tanya salah mengira bahwa Ethan mengenal mereka karena Connor Watt. Mereka menjadi lebih bersyukur dengan Connor saat ini. Jika ada orang seperti menantu mereka, mereka pasti akan terbangun dari mimpi mereka di masa depan. Status Tanya di keluarga Yates pasti akan naik. Setelah anggota keluarga pergi, semua sersan yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian berkumpul lagi dan berdiri dalam antrean. Connor dan yang lainnya sangat bersemangat. Ini karena mereka memenuhi syarat untuk bertemu dengan Prince York yang legendaris. Pada saat ini, Harvey yang berada di dalam kendaraan off-road berjalan keluar di bawah pengawalan 4 sersan dari SWAT Camp. Connor berdiri di belakang di antara pasukan. Dengan demikian, pandangannya tidak terlalu jelas. Meskipun demikian, dia berusaha keras untuk melihat ke depan, hanya untuk melihat punggung seseorang. Orang ini, mengapa dia terlihat seperti menantu yang menumpang? Connor sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 654. Segera, Harvey York dan Ethan Hunt berdiri di barisan depan pasukan bersama-sama. Ethan sengaja mundur sedikit dari tempatnya berdiri, yang menunjukkan bahwa pria dengan pakaian kasual di sebelahnya memiliki status yang lebih tinggi. Pada saat ini, Ethan tersenyum dan berkata sambil melihat sersan di depannya. "Prince York, para pendatang baru kali ini telah berkumpul. Selanjutnya, menurut aturan SWAT Camp,
mereka akan menjalani pelatihan khusus selama 7 hari 7 malam, dengan demikian, memilih orang yang cocok. Namun, ini adalah aturan yang biasa. Karena Anda di sini untuk membimbing mereka kali ini, kata-kata Anda akan menang. Kata-kata Ethan menunjukkan bahwa pria di sebelahnya adalah Prince York yang legendaris. Harvey memandang sersan di depannya, tersenyum, dan berkata, "Saya bukan dari militer. Tapi Letnan Kolonel Ethan mengundang saya untuk membimbing kalian hari ini. Apakah kalian punya komentar? Ini kehormatan besar." Kelompok sersan berbicara serempak. Meskipun Harvey bukan dari militer, dia adalah raja tanpa mahkota dari pasukan Southlight. Mereka sangat beruntung bisa mendapatkan bimbingannya. Sementara itu, semua sersan itu menahan napas. Mereka sangat bersemangat melihat ke depan, melihat Prince York yang berada dalam jangkauan lengan. Pria yang memimpin SWAT Camp untuk membuat rekor yang hampir mustahil ini adalah orang suci militer Southlight. Dia adalah idola sebagian besar sersan di Southlight. Pada saat ini, Connor Watt yang berada di barisan belakang akhirnya melihat wajah Harvey. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis saat ini. Hehehe. Dia Prince York yang legendaris. Setelah memastikan lagi dan mengetahui bahwa dia tidak salah, dia merasa pusing dan sesuatu muncul di benaknya. Ternyata, Harvey York adalah Prince York. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia bisa datang ke penilaian pendaftaran ini kapanpun dia mau. Tidak heran dia mengatakan bahwa penilaian pendaftaran ini tidak dapat dilakukan sebelum dia datang. Connor merasakan darahnya mengalir di sekujur tubuhnya. Tenggorokannya menjadi sensitif pada saat ini, dan dia sangat takut sehingga dia akan muntah darah. Tepat ketika dia melihat Harvey, mata Harvey tertuju padanya dengan santai dan mata mereka terkunci dalam tatapan. Dia melihat Harvey menatapnya seolah dia adalah raja, dewa. Connor hanya bisa melihat kegelapan total di depan saat ini. Dia tidak bisa lagi menahan tekanan tak terlihat ini. Puff! Seteguk darah menyembur keluar dan kemudian penglihatan Connor menjadi kosong dan pingsan. Semua orang yang hadir sedikit tercengang pada saat ini. Mampu berpartisipasi dalam penilaian pendaftaran SWAT Camp, siapa yang bukan yang terbaik dari yang terbaik di ketentaraan. Memang benar bahwa semua orang sangat bersemangat tetapi sampai tingkat seperti itu. Ekspresi Harvey berubah. Dia berkata, "Letnan Kolonel Ethan, inikah orang yang Anda pilih? Bagaimana dia bisa memasuki SWAT Camp ketika dia memiliki tubuh lemah?" Wajah Ethan juga sedikit berubah. Dia telah menunjukkan ketekunan yang besar di SWAT Camp tahun-tahun itu dan dia dengan hati-hati memilih semua orang yang memasuki SWAT Camp. Meskipun ada ratusan orang yang mengambil bagian dalam penilaian setiap tahun, tidak lebih dari 10 yang bisa memasuki SWAT Camp. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Seseorang langsung pingsan pada upacara penilaian bahkan sebelum mengambil bagian dalam penilaian yang sebenarnya. Entah karena ini, baik itu psikologis atau fisik, singkatnya, mereka tidak bisa menerima sersan seperti itu. Seseorang dengan cepat melaporkan saat berikutnya. "Prince York, Letnan Kolonel, ini Connor Watt dari wilayah militer Golden Sands." Wajah Ethan sedikit berubah. Dia kemudian berteriak di saat berikutnya. Bagaimana orang seperti itu bisa lolos seleksi? Kirim dia kembali. Selain itu, katakan padanya bahwa jika dia berani mengungkapkan identitas asli Prince York, aku akan membuat hidupnya berantakan. Laksanakan. Segera, seorang sersan dari SWAT Camp membawa Connor ke bawah. Setelah itu, Harvey memberikan beberapa kata inspirasi kepada para sersan yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian pendaftaran dan pergi. Pada malam hari, saat Harvey sampai di rumah, Simon Zimmer dan Lillian Yates memanggilnya dan Mandy Zimmer. Bab 655. Bibi dan pamanmu dalam suasana hati yang baik hari ini. Mereka bilang mereka bisa menerima permintaan maafmu, jadi kamu harus bersiap. Kata Simon Zimmer. Oke, kalau begitu mari kita undang para tetua untuk makan. Kata Harvey York. Segera, mereka memesan kamar di istana kerajaan. Tanya Yates dan Leighton Luff datang di malam hari, dan Cynthia Zimmer bersama mereka.
Baik Tanya maupun Leighton memerah karena senang. Mereka tampak sangat bahagia seolah-olah mereka telah memenangkan beberapa juta dolar. Ketika mereka melihat Simon dan istrinya saat ini, mereka tersenyum sangat sopan. Kakak ipar, apa yang membuatmu begitu bahagia? Beritahu kami, jadi kami juga bisa bahagia untukmu. Lilian berkata sambil tersenyum. Tanya dengan bangga berkata, terima kasih kepada Chonorwood, anak baik hari ini. Kami tidak hanya pergi untuk berpartisipasi dalam penilaian pendaftaran SWOT Camp, tetapi kami juga bertemu dengan Letnan Kolonel Ethan. Yang paling penting, kita bisa melihat wajah Prince York. Meskipun itu hanya profilnya. Namun, kata-kata Tanya bukanlah omong kosong. Cynthia yang berada di samping mengangguk setuju, menunjukkan bahwa itu benar. Betulkah? Kamu bertemu Letnan Kolonel Ethan. Dikatakan bahwa dia setara dengan komandan pertama di Provinsi Southlight. Simon menjawab dengan semangat. Dia telah berada di Bakwood selama bertahun-tahun dan juga bermimpi memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang besar. Sayangnya, semuanya berhenti dengan fantasi. Leighton berdeham dan berkata dengan tenang. Ya, Letnan Kolonel Ethan sepertinya mengenal kita. Dia datang untuk menyambut Cynthia dan mengatakan bahwa dia bisa menemukannya untuk apapun di masa depan. Apa? Letnan Kolonel Ethan tahu siapa kamu? Dan dia begitu antusias. Simon dan Lilian saling memandang dengan takjub, dengan sedikit rasa iri. Tanya menjelaskan sambil tersenyum. Itu normal. Mereka pasti punya informasi tentang Connor dan kita. Menurutku, Connor, anak ini benar-benar luar biasa. Letnan Kolonel Ethan pasti berpikir bahwa dia akan menjanjikan di masa depan. Itu sebabnya dia tidak bisa tidak berteman dengan kita. Kita semua ada di buku bagusnya hari ini. Tanya berbicara dengan tegas. Hei, sayang sekali kalian berdua tidak pergi. Kalau tidak, aku pasti akan memperkenalkanmu pada Letnan Kolonel Ethan. Leighton berkata sambil tersenyum. Simon dan Lilian menjadi iri ketika dia mengatakan ini. Meskipun Cynthia adalah putri mereka, Connor muncul hanya karena ia tes. Mereka tidak bisa iri akan hal ini. Karena kita dalam suasana hati yang baik dan memiliki keberuntungan hari ini, kamu bisa datang kepadaku untuk apapun di masa depan. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Kata Leighton. Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih, kakak ipar. Baik Simon maupun Lilian mengangguk dan berterima kasih kepada mereka. Mereka tidak baik-baik saja di keluarga Zimmer baru-baru ini. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk meringankan hubungan dengan keluarga Zimmer, mereka tidak bisa memintanya. Leighton tersenyum sebentar, matanya kemudian jatuh ke Harvey dan berkata, tapi, ngomong-ngomong, jika kamu ingin kami membantumu, sampah ini harus meminta maaf terlebih dahulu. Ya, maaf, jika dia tidak meminta maaf, kami tidak akan menerima keluargamu. Tanya juga bertekad. Sampah ini berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa dia bisa pergi ke upacara penilaian pendaftaran. Sepertinya dia bukan hanya sampah, tetapi juga pembohong. Cynthia sangat bertentangan. Dia kemudian dengan hati-hati berkata, kakak ipar, ayah baptis, dan ibu baptis adalah orang-orang seperti itu, tolong jangan pedulikan mereka. Yah, cepatlah dan minta maaf kepada bibi dan paman. Simon mendesak. Harvey melirik Mandy Zimmer yang merasa tidak nyaman. Dia kemudian tersenyum dan berkata, bibi, paman, aku salah kemarin, aku tidak boleh bertemu denganmu. Bab 656. Lupakan saja, aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku hanya akan memaafkanmu. Tanya melambaikan tangannya dan tampak gelisah. Leighton tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia kemudian bertanya. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan berpartisipasi dalam penilaian pendaftaran SWOT Camp hari ini? Kenapa kami tidak melihatmu? Dia juga memikirkan hal ini ketika dia mendengar kata-kata Leighton. Dia menatap Harvey dengan nakal. Mereka ingin melihat apa lagi yang bisa dikatakan menantu yang menumpang itu. Dalam pandangan mereka, Harvey harus memberi dirinya 2 tamparan di wajahnya sekarang dan mundur.
Tanpa diduga, Harvey ragu-ragu untuk sementara waktu dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, aku pergi hari ini, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menemuiku. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap ketika dia mengatakan ini. Layton dan Tanya hampir meledak karena marah. Apa maksudnya bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menemuinya? Menantu yang menumpang ini tentu saja menganggap serius kata-kata mereka dan sangat narsis. Mereka hanya menatap Harvey pada saat ini, ingin membunuhnya. Simon Zimmer dan Lilian Yates bahkan lebih ketakutan. Sama seperti hubungan antara kedua belah pihak akan mereda setelah beberapa upaya, sekarang menantu yang menumpang ini berbicara omong kosong lagi. Orang ini, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Bahkan Mandy tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey bisa mengatakan hal seperti itu. Tepat ketika Simon dan yang lainnya akan menjadi gila, tiba-tiba, sopir Tanya dan Layton mendorong pintu kamar hingga terbuka dan dengan gugup berkata, "Tuan, Nyonya, ada yang tidak beres." Tuan Muda Connor Wood dikirim kembali oleh orang-orang dari wilayah militer Southlight. Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Connor dalam kesehatan yang buruk dan dia pingsan selama upacara penilaian pendaftaran. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian pendaftaran SWAT Camp. Wajah Tanya dan Layton berubah drastis saat mereka mendengar berita itu. Pada saat ini, mereka tidak repot-repot main-main dengan Harvey, sebaliknya, mereka semua segera berdiri. Apa yang terjadi? Kesehatan yang buruk. Tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian pendaftaran. Lelucon apa ini? Dari mana kau mendengar berita itu? Mungkinkah itu kesalahan? Keduanya tidak percaya pada saat ini. Connor berasal dari keluarga kaya, keluarga Wood di Golden Sands. Dia telah menerima pendidikan elit dari para bangsawan sejak kecil. Mereka kuat baik dari segi kekuatan, pondasi, maupun latar belakang. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian pendaftaran? Wajah sopir menjadi pucat dan berkata, "Tuan, Nyonya, wilayah militer telah mengirim orang. Mereka menyebutkan bahwa jika kita menolak untuk membawa Tuan Muda Connor Wood masuk, mereka akan melemparkannya ke jalan. Cepat dan bawa dia masuk." Bibir Tanya bergetar saat ini terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Tak lama kemudian, mereka melihat dua sersan datang membawa Connor yang tidak sadarkan diri. Mereka benar-benar mengirimnya kembali. Apakah dia pingsan? Bagaimana situasinya dengan Connor? Tanya buru-buru mengeluarkan irisan ginseng yang dibawanya, memasukkannya ke dalam mulut Connor, dan membiarkannya minum segelas besar air hangat. Connor akhirnya terbangun tanpa suara. Tanya dengan cepat berkata, "Connor, apa yang terjadi? Kenapa kamu pingsan?" Connor bangkit dengan susah payah. Tepat ketika dia ingin berbicara, dia tiba-tiba melihat Harvey duduk tidak terlalu jauh. Puff! Dia menyemburkan seteguk darah lagi, dan kemudian Connor pingsan lagi. Dua sersan yang mengirimnya kembali mencibir dan berkata, "Dia pingsan 8 kali dan memuntahkan darah 8 kali dalam sehari. Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam penilaian pendaftaran SWAT Camp dengan fisik yang begitu lemah? Cepat dan bawa dia kembali, kalau tidak, akan merepotkan kita jika dia mati." Rupanya, wilayah militer hanya memiliki kontak Tanya dan Layton, jadi mereka mengirim Connor kembali ke sini. Selain itu, orang-orang di wilayah militer juga bertanya-tanya mengapa pria yang dikenal sebagai Raja Senjata Golden Sands ini memiliki fisik yang buruk. Bab 657. Orang ini pingsan sekitar 8 kali hari ini. Setiap kali dia bangun, dia akan segera muntah darah dan pingsan lagi setelah mendengar semua orang berbicara tentang kunjungan Prince York ke SWAT Camp hari ini. Tapi, tidak ada yang membicarakan Prince York kali ini, dan tetap saja, dia pingsan lagi. Fisiknya buruk. Tidak yakin bagaimana dia memegang reputasi sebagai Raja Senjata. Tanya dengan gugup bertanya kepada dua sersan yang telah mengirim Connor kembali. "Sersan yang terhormat, saya ingin bertanya, apakah Connor masih memiliki kesempatan untuk bergabung dengan SWAT Camp? Bagaimana bisa? Dia pingsan di depan Prince York."
Dia benar-benar mempermalukan SWAT Camp. Letnan Kolonel sangat marah sehingga dia langsung menelepon wilayah militer Golden Sands dan bertanya mengapa sampah ini dikirim ke sana. Saya pikir dia tidak akan pernah memiliki tempat di tentara di masa depan, apalagi SWAT Camp. Seorang sersan menyatakan kebenaran yang keras dan dingin. Namun, orang ini benar-benar sampah. Prince York datang untuk memberikan beberapa bimbingan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Dia datang untuk menodai reputasi SWAT Camp. Dia pasti punya beberapa saraf. Untungnya, kami bukan dari SWAT Camp. Kalau tidak, kami akan melemparkannya ke jalanan. Sersan lain mencibir lagi dan lagi. SWAT Camp adalah pasukan terkuat di wilayah militer Southlight. Jika Anda tidak menunjukkan rasa hormat kepada SWAT Camp, itu berarti Anda tidak menunjukkan rasa hormat kepada wilayah militer Southlight. Baik, tanya dan Leighton berkeringat dingin saat ini. Menyinggung Ethan Hunt. Bahkan menyinggung Prince York. Bahkan keluarga Watt dan keluarga Yates tidak mampu menyinggung perasaan mereka, apalagi Connor Watt. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami era Prince York, dan mereka secara alami memahami bobot dari dua kata, Prince York di Southlight. Kedua sersan itu segera pergi, keduanya dengan ekspresi sedih. Tanya dan Leighton bahkan tidak tertarik untuk memindahkan sumpit sambil menghadap meja yang terisi dengan piring. Setelah beberapa saat, Connor akhirnya bangun lagi. Namun, sesuatu melonjak di dalam dadanya dan tenggorokannya menjadi sensitif sekali lagi. Tepat ketika dia akan muntah darah, Harvey dengan cepat berkata, "Jangan muntah." Connor merasa seolah-olah dia sedang mendengarkan dekrit kekaisaran ketika dia mendengar kata-kata Harvey. Dia gemetar dan menahan seteguk darah. Dia sangat ketakutan saat itu. Otaknya benar-benar kosong saat itu juga. Anak ini, apa yang terjadi dengannya? Tanya menghela nafas dan berkata, "Aku melihat Prince York." Connor terbata-bata karena kata-kata itu, bercucuran keringat dingin, dan berkata, "Bagus kamu bisa melihat Prince York. Lalu, kenapa kamu pingsan?" Baik tanya maupun Leighton mengerutkan kening. Mungkinkah Prince York adalah momok? Apakah dia begitu mengerikan? Karena Prince York, dia. Connor tergagap untuk waktu yang lama, menatap Harvey dengan sedikit menghindar dan panik di matanya. Dia ingin mengatakan identitas Harvey. Dia ingin mengatakan bahwa menantu yang menumpang di depannya ini adalah Prince York. Namun, dia masih tidak bisa mengatakannya dengan keras. Ini karena dia bangun sebentar sebelum meninggalkan SWAT Camp. Ethan Hunt secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani mengungkapkan identitas Prince York, maka dia akan membawa seluruh keluarga Watt bersamanya. Connor pingsan lagi setelah mendengar ini. Sebenarnya, jika orang lain mengatakan ini, dia pasti akan mencibir mereka. Namun, Letnan Kolonel Ethan dari SWAT Camp yang mengatakan ini, dia tidak berani mengejeknya, fakta bahwa keluarganya akan dibawa turun bersamanya. Karena itu, bahkan jika dia panik hingga ekstrim, dia masih tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang identitas Prince York. Meskipun demikian, semua orang memperhatikan sesuatu yang aneh dan memandang Harvey dengan rasa ingin tahu. Sebuah ide berani muncul di benak mereka. Mungkinkah Harvey adalah Prince York? Semua orang menatap Connor dengan gugup. Connor akhirnya bisa mengatasi rasa gugupnya setelah beberapa saat. Bab 658. Prince York adalah idolaku. Dia bukan seseorang yang bisa ditemui orang biasa. Fisikku tidak begitu baik. Aku pingsan begitu melihatnya. Aku sangat kecewa. Connor Watt merasa sangat pahit setelah mengatakan semua itu, tetapi dia harus berbicara seperti itu karena dia harus memikirkan keselamatan keluarganya. Oh begitu. Aku pikir kamu akan mengatakan bahwa sampah Harvey adalah Prince York. Tania menghela napas panjang. Selama menantu yang menumpang ini bukan Prince York, maka semuanya baik-baik saja. Oke, tidak masalah. Istirahat yang baik dulu. Kita akan mengesampingkan SWAT Camp untuk sementara. Leighton Luff menghiburnya. Namun, dia sedikit penasaran dan berbicara setelah dia selesai berbicara.
Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat sampah ini di SWAT Camp hari ini? Ya. Connor melirik Harvey dengan ekspresi rumit. Apa? Sampah ini pergi ke SWAT Camp? Tanya dan yang lainnya tidak percaya setelah mendengar kata-kata Connor. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan pergi untuk berpartisipasi dalam upacara penilaian wajib militer. Paman, Bibi, aku pergi dulu. Aku harus kembali untuk beristirahat. Silakan dinikmati makanannya. Aku akan pergi sekarang. Dengan Harvey di sini, bagaimana Connor bisa menikmati makanannya? Dia bahkan tidak berani ikut campur dengan Cynthia lagi. Dia hanya ingin kembali ke Golden Sands sesegera mungkin. Southlight jelas merupakan tempat tinggal yang berbahaya. Tempat ini sering membuat orang takut setengah mati. Dia tidak akan pernah berani datang ke sini lagi bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Yah, karena kamu lelah, ayo kembali bersamamu. Layton berdiri. Kami tidak akan makan lagi. Ayo kembali. Kata Tania. Simon Zimmer dan Lilian Yates cemas. Kakak ipar, apakah kamu sudah memaafkan kami? Ya. Oh benar, kamu juga bisa datang ke pesta ulang tahun Nyonya Tua dalam beberapa hari. Nyonya Tua telah mulai mempersiapkan perjamuan ulang tahunnya. Dia mengatakan bahwa yang terbaik adalah mengumpulkan semua anak dan cucu bersama-sama. Dia dengan enggan menerimamu. Kamu harus berperilaku baik saat itu. Perintah Layton. Lilian sangat senang mendengar kata-kata ini. Itu lebih dari 2 dekade. Dia tidak pernah kembali ke keluarganya sejak dia menikah dengan Simon. Tanpa diduga, dia bisa menghadiri jamuan ulang tahun Nyonya Tua sekarang. Kami akan menghadiri perjamuan itu. Kami pasti akan pergi. Simon juga sangat bersemangat. Mereka telah melakukannya dengan sangat buruk dalam keluarga Zimmer. Jika mereka bisa terlibat dengan keluarga Yates, mereka pasti harus berpegangan erat pada mereka. Saat mereka menunggu sampai Tanya dan 2 lainnya meninggalkan tempat itu, Lilian tampaknya masih dalam suasana hati yang baik. Dia kemudian melirik Harvey pada saat ini dan berkata, "Kali ini kau beruntung, aku akan mengabaikan kejahatanmu kali ini. Kau juga harus pergi ke pesta ulang tahun Nyonya Tua." Tanya berkata untuk datang bersama sekarang, dia tidak berani menghalangi Harvey untuk pergi. Bagaimana jika Nyonya Tua bertanya? Layani kami dengan benar. Kami berdua akan memiliki keputusan akhir dengan keluarga Zimmer di masa depan. Simon menegakkan punggungnya saat ini. Sayang, aku harus keluar dan bertemu dengan beberapa teman malam ini dan menanyakan tentang keluarga Yates. Ini untuk memastikan bahwa kita tahu siapa yang bisa dan tidak boleh menyinggung ketika kita menghadiri perjamuan nanti. Untuk jaga-jaga, karena kita tidak punya petunjuk. Simon telah berada di Buckwood selama bertahun-tahun dan seharusnya mengenal beberapa teman di jalanan. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Lilian sedikit mengerutkan kening namun dia berkata, "Oke, pergi dan cari tahu secara komprehensif. Tapi ingat, jangan berjudi." Lilian menyerahkan kartu bank kepada Simon sambil berbicara. Ada 10 juta di dalamnya dan dipinjam oleh Harvey sebelumnya di Newham. Harvey tanpa sadar melirik Simon. Dia mendengar bahwa ayah mertuanya tampaknya adalah seorang penjudi terkenal di Buckwood. Ini juga salah satu alasan mengapa dia tidak bisa melakukannya dengan baik di Buckwood. Harvey tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati sebelumnya. Namun, sepertinya rumor itu dikonfirmasi setelah mendengarkan kata-kata Lilian hari ini. "Sayang, jangan khawatir. Aku membuka lembaran baru sejak lama. Aku berjuang untuk masa depan kita kali ini. Aku tidak pergi ke sana untuk main-main." Simon menepuk dadanya meyakinkan. Segera setelah itu, Simon berkumpul dengan sekelompok teman yang tinggal di jalanan. Setelah minum selama 3 putaran, seorang gangster menepuk bahu Simon dan berkata, "Pak Tua Zimmer, aku sudah lama tidak melihatmu, mari kita coba peruntungan kita. Aku mendengar bahwa ada tempat yang baru dibuka. Semua dealer adalah wanita cantik dari kasino." Bab 659. Simon Zimmer menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, semua makanan dan minuman ada padaku hari ini.
Adapun hal perjudian, lupakan saja. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu malam ini. Kalian, tolong jangan mempersulitku. Tidak masalah. Hanya bermain beberapa putaran dan mencoba keberuntunganmu. Aku berjanji kepadamu bahwa kamu tidak akan kalah. Seorang gangster tertawa terbahak-bahak. Mengapa? Kami telah memberi tahumu apa yang ingin kamu tanyakan. Sekarang kamu telah mengubah warnamu dan kamu tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami. Patua Zimmer. Karena kamu keluar untuk bermain, mengapa kamu tidak bersenang-senang saja? Siapa yang akan keluar dan bermain hanya dengan 1 juta? Jika Anda kalah, kamu bisa menganggapnya sebagai menyebarkan kekayaanmu. Jika kamu menang, kamu beruntung. Hahaha. Semua orang mabuk, dan Simon tetap tergoda untuk berjudi. Namun, dia tetap tenang dan berkata, "Oke, ayo pergi bersama. Namun, aku hanya memiliki puluhan ribu dolar denganku. Kita akan pergi setelah aku selesai bermain." Oke. Segera, sekelompok orang berjalan ke tempat yang baru dibuka dengan tangan di bahu satu sama lain. Simon menjadi bersemangat ketika dia datang ke tempat itu. Dia menyukai suasana ini. Setan batinnya keluar begitu dia masuk ke sana. Di ruang VIP tempat tersebut, seorang pria mengenakan jas dengan wajah yang tampak agak halus, menggoyangkan gelas anggur merah di tangannya. Dia melihat para penjudi berwajah merah di bawah dengan senyum di wajahnya. Apakah Simon Zimmer ada di sini? Tuan York, kami pasti bisa melakukan apa yang Anda pesan. Lihat, dia ada di sana. Orang yang bertanggung jawab atas tempat itu menunjuk ke suatu arah dan berkata dengan malu-malu. Tuan York ini bukan Quinton York. Dia adalah sulung dari si kembar York, putra ketiga York, Wayne York. Wayne menyesap anggur merah dan perlahan berkata, "Kakak, pria tua itu pasti tidak punya otak. Aku biasanya tidak akan mengambil tindakan terhadap orang seperti dia. Namun, karena kakak kedua memberi perintah langsung, aku akan melakukannya." Wayne tampak tak berdaya. Orang-orang yang tidak mengenalnya mengira dia dianiaya. Sebenarnya, si kembar York, Wayne York, dan Stephen York adalah karakter yang terkenal kejam. Meskipun 4 terkenal dari York dipimpin oleh Quinton. Namun, jika 3 lainnya tidak mampu, bagaimana mereka bisa dikenal sebagai 4 terkenal dari York? Quinton York bertanggung jawab atas semua urusan tentang York. Wayne York berlari dan menguasai jalanan. Stephen York mengelola pasar bisnis. Dan untuk Queenie York, dia bertanggung jawab atas militer. Di York, keempat orang ini memiliki otoritas tertinggi, dan mereka memiliki kekuasaan yang nyata. Ada suara sepatu hak tinggi yang renyah pada saat ini. Setelah beberapa saat, seorang wanita dengan pakaian profesional masuk dengan santai. Ketika staf di dekatnya, termasuk orang yang bertanggung jawab atas tempat tersebut melihatnya, mereka memberi hormat dengan hormat. Queenie memberi isyarat kepada semua orang untuk keluar, dan kemudian memandang Wayne dengan penuh minat dan berkata, "Kakak ketiga, apakah kamu akan menghabisinya sendiri?" Sejauh ini, kakak kedua hanya membiarkan orang kepercayaannya mengambil tindakan yang diperlukan. Apakah kamu tidak takut akan menyinggung kakak? Bisakah kamu menahan amarahnya? Queenie tersenyum bahagia, terlihat sangat cantik, tetapi kata-katanya sangat mencolok. Apakah kamu tidak takut kakak kedua akan menjebakmu? Mungkin dia ingin menggunakan kakak sebagai keledai dan menyingkirkanmu. Wayne samar-samar melirik Queenie dan berkata, "Penggoda, berhenti membingungkan orang di sini dan berhenti mengujiku. Tidak peduli apa yang kakak kedua ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. Itu karena dia saat ini adalah kepala York. Prince York. Sungguh lelucon. Itu semua di masa lalu. Keluarga York telah menempuh perjalanan jauh tanpa membutuhkan seorang pangeran. Sepertinya aku benar untuk mempercayaimu." Pada saat berikutnya, suara acuh tak acuh keluar. Dia kemudian melihat Quinton mengenakan jas dan berjalan perlahan. Bab 660. Kakak kedua. Wayne York melirik Queenie York dan kemudian membungkuk dengan tenang. Quinton York melirik Queenie dengan seringai di wajahnya dan berkata dengan lemah, "Kakak ketiga, apa yang akan kamu lakukan?"
Wayne tersenyum dan berkata, tentu saja, aku akan mengikuti instruksimu dan secara jelas menjalankan apa yang kamu perintahkan. Kalau begitu bermainlah dengannya. Biarkan dia kalah. Biarkan dia kehilangan segalanya. Biarkan dia kalah sampai dia tidak bisa melunasi hutangnya bahkan jika itu berarti memberikan seluruh keluarga Zimmer. Aku ingin melihat seberapa jauh kakak kita yang baik bersedia pergi untuk ayah mertuanya yang murahan. Quinton berkata dengan acuh tak acuh. Baginya, ini semua hanyalah permainan. Wayne mengangguk dan berkata, kakak kedua, jangan khawatir. Aku akan mengatur semuanya dan memastikan tidak akan ada kesalahan. Bahkan jika polisi tiba, mereka tidak akan bisa menemukan bukti apapun. 3 dari 4 terkenal dari York berada di tempat malam ini. Simon Zimmer tidak akan mengira bahwa orang seperti dia bisa membiarkan begitu banyak bangsawan mengamatinya di latar belakang. Saat ini, Simon sedang bersenang-senang. Dia telah memenangkan beberapa putaran berturut-turut, setidaknya selusin kali. Dia telah memenangkan jutaan setelah ronde ke-10 poker pejantan. Uang datang terlalu mudah. Semuanya hampir seperti mimpi. Para gangster muda yang datang bersamanya menyemangatinya dengan keras. Mereka juga mendorongnya untuk bertaruh lebih banyak dan memuji dia atas kemenangannya. Pak Tua Zimmer, bukankah kamu beruntung hari ini? Ini adalah pertama kalinya aku melihat orang seperti ini dalam beberapa dekade. Kamu memang dewa penjudi. Ya, kita tidak bisa pergi malam ini. Kita harus pergi untuk yang besar kali ini. Lalu kita bebas secara finansial. Kamu adalah dewa penjudi bakut. Pada saat ini, orang-orang di tempat itu menjadi gila. Simon yakin bahwa dia sekarang dirasuki oleh dewa judi. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan pergi ke zona. Larut malam. Harvey York dan Mandy Zimmer yang sedang tertidur pulas terbangun oleh dering ponselnya yang tiba-tiba. Itu dari Lillian Yates. Mandy agak bingung pada awalnya. Namun, dia menjadi sadar seketika dan hampir melompat ketika dia mendengar telepon. Apa? Bagaimana itu mungkin? Wajah Mandy memucat dalam sekejap. Dia menjatuhkan ponselnya ke tanah. Harvey segera bertanya. Apa yang terjadi? Mandy gemetar sebentar, lalu bergidik. Ayah pergi ke tempat itu dan kehilangan 1 miliar. Dia juga ketahuan curang, dan sekarang, dia ditahan di sana. 1 miliar. Bagaimana mungkin? Hanya dalam 1 malam. Harvey sedikit mengernyit. Dia secara naluriah merasa bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Apakah Simon dijebak atau dibius? Di mana dia? Harvey cepat bertanya. Kami belum tahu. Cepat dan tanyakan ibuku ketika mereka turun, Lillian sudah menangis dengan air mata, seolah-olah dia telah berusia 10 tahun dalam semalam. Harvey melaju ke tujuan setelah menanyakan alamat mereka dari Lillian. Ketika dia tiba di tempat itu berantakan dan seluruh tempat berasap. Beberapa preman bertato berjalan ke Harvey sambil memegang pipa baja di tangan mereka. Kemudian mereka berkata dengan dingin. Siapa kau? Harvey langsung berkata. Kami di sini untuk Simon Zimmer. Oh. Apakah kau keluarga Pak Tua yang curang itu? Kemari. Para preman itu mencibir lagi dan lagi. Mereka mengingatkan Harvey saat mereka membimbingnya ke lantai 2. Sebaiknya kau siap secara mental. Simon Zimmer, bajingan itu, setelah kehilangan beberapa ratus juta di tempat kami, dia ingin menipu dan tertangkap basah oleh kami. Menurut aturan, utang judi harus digandakan dan jari-jarinya harus dipotong. Lillian dan Mandy hampir menangis ketika mereka mendengar kata-kata itu.